Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kembali kita bertemu di dalam Mesbah Keluarga. Kami berdoa supaya Bapak Ibu semuanya ada di rumah dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Di nama Tuhan, mari kita akan memulai Mesbah Keluarga kita pada sore hari ini di dalam doa. Nanti Oma yang akan berdoa. Kami naikkan doa ucapan syukur kehadirat Tuhan. Pada saat ini kami boleh kembali ibadah Mesbah Doa Keluarga. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, urapi kami, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan, selidiki aku, lihat hatiku, biarlah Tuhan mendapatkan kita tetap setia karena kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita tetap percaya dan setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Laku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat
Di nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, mari kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita pada sore hari ini dalam mesbah keluarga kita, hari yang ke-9 ini. Mari kita akan membuka kitab kita di dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-22. Nanti Kristo akan membacakan buat kita sekalian. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita 2 hari yang lalu sudah belajar mengenai alasan kenapa Tuhan mengizinkan kita manusia mengalami yang namanya kesengsaraan. Dan 2 hari yang lalu kita belajar bahwa tujuannya agar kita tidak terlalu mencintai dunia ini, agar kita tidak terlalu terikat dengan dunia ini, supaya kita tahu bahwa kita ini hanya pendatang, hanya peziarah begitu ya di muka bumi ini, sehingga akhirnya kita terus memikirkan bahwa kediaman kita yang sesungguhnya adalah di surga yang mulia. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kesempatan sore hari ini kita akan kembali belajar bagian yang lain, mengapa kok Tuhan mengizinkan kita manusia mengalami kesengsaraan seperti mungkin yang sedang kita hadapi pada hari-hari terakhir sekarang ini terkait dengan wabah virus corona, dan ini berdampak kepada banyak hal di dalam segi kehidupan kita, baik itu yang sekolah juga terdampak, yang bekerja juga terdampak, kaya, miskin, begitu kan, tua, muda, semuanya terdampak Bapak Ibu terkait dengan wabah yang sekarang ini sedang kita hadapi bersama-sama. Nah, mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami yang namanya kesengsaraan di dalam konteks kita sebagai orang-orang yang percaya? Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jawabannya adalah agar kita bisa mengeluarkan yang terbaik dari kehidupan kita. Agar kita bisa mengeluarkan yang terbaik dari kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita sudah belajar dari apa yang disampaikan atau yang dibacakan oleh Kristo tadi di dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-22. Siapakah yang tidak kenal dengan Ayub, begitu kan? Bahkan Tuhan Allah sendiri mengakui, Tuhan Allah sendiri menyatakan bahwa Ayub adalah seorang yang saleh, seorang yang benar. Tidak ada seorang pun yang sama seperti Ayub. Tetapi pada gilirannya pun Ayub diizinkan oleh Tuhan pada waktu iblis berbicara kepada Tuhan untuk Tuhan tidak memagari Ayub, lalu kemudian Tuhan Allah mengizinkan Ayub ada di dalam tangan si iblis begitu ya. Terus kemudian iblis mulai melakukan apa yang dia pikir bahwa itu akan membuat Ayub mendukakan Tuhan atau mengutuki Tuhan. Tetapi ternyata bahasa kasih Tuhan bahwa Ayub tidaklah demikian. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, terkait dengan bagian ini, pada waktu kita mengalami kesengsaraan dan tujuannya adalah dalam kesengsaraan justru kita akan mengeluarkan yang terbaik, maka kita bisa belajar yang pertama bahasa kasih Tuhan bahwa karakter kita itu akan muncul, itu akan teruji melalui kesengsaraan. Sama seperti Ayub, pada waktu Tuhan Allah mengatakan tidak ada seorang yang saleh, tidak ada orang yang benar seperti Ayub. Lalu kemudian Tuhan Allah mengizinkan iblis lalu kemudian mulai melancarkan serangannya dalam tanda kutip kepada Ayub, sampai kepada semua hartanya hilang dan sebagainya, bahkan dia ditinggalkan oleh istrinya. Tetapi masih kasih Tuhan, kita mengerti bahwa di akhir kisahnya Ayub justru menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang memang benar, dan dia tetap akhirnya berpaut kepada Tuhan. Lalu kemudian Tuhan berkenan untuk memberkati Ayub dengan luar biasa. 2 kali lipat apa yang sudah diambil oleh iblis, lalu kemudian Tuhan mengembalikan itu di dalam kehidupan Ayub. Nah Bapak yang kasih Tuhan, sama seperti Ayub, Petrus juga mengatakan bahwa kita ini digambarkan seperti emas yang sedang dimurnikan. Melalui kesengsaraan, melalui penderitaan kita sedang dimurnikan, sampai akhirnya melalui pemurnian itu kita bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Nah Bapak saya kasih Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan kesengsaraan menimpa dalam kehidupan kita atau terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita menghasilkan yang terbaik, dan itu bisa ditunjukkan dengan karakter kita, ditunjukkan dengan kualitas hidup kita yang baik di hadapan Tuhan.
Yang kedua, Bapak saya kasih Tuhan, bahwa bukan saja kita yang nanti akan muncul atau yang akan menunjukkan kualitas yang baik, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam kisahnya Ayub, pada waktu Ayub ditinggalkan oleh istrinya, lalu kemudian datanglah sahabat-sahabat Ayub. Sekalipun saya kasih Tuhan, memang kita melihat bahwa hampir semua dari sahabat-sahabat Ayub terus kemudian datang, terus kemudian mulai mengingatkan Ayub yang cenderung terus kemudian menghakimi Ayub, begitu ya, bahwa Ayub dikatakan berdosa dan lain sebagainya. Tetapi kalau saya kasih Tuhan, kita melihat di dalam diskusi-diskusi, argumentasi-argumentasi yang disampaikan oleh sahabat-sahabatnya maupun juga disampaikan oleh Ayub, kita tahu bahwa di sana pun sahabat-sahabatnya ini terus kemudian ada untuk Ayub. Ada untuk Ayub. Bapak saya kasih Tuhan, dalam situasi yang sulit, kita akan melihat bahwa kita nggak sendirian. Dalam situasi yang sulit yang sedang kita hadapi, kita akan melihat bahwa ada orang-orang yang ada di sekitar kita yang juga siap untuk menopang kita, yang siap untuk mendukung kita. Pada waktu suami mengalami kesulitan atau problem kesengsaraan, maka ada istri yang mendukung, ada anak yang mendukung. Demikian juga pada waktu anak-anak mengalami kesengsaraan atau problem atau kesulitan, ada orang tua yang mendukung, dan seterusnya Bapak Ibu. Dan bukan hanya dalam lingkungan keluarga, tetapi juga orang-orang di sekitar kita, tetangga kanan kiri, saudara seiman, pasti juga akan mendukung. Sama dengan situasi yang sedang kita hadapi saat ini, kita melihat bahwa ada begitu banyak orang, lalu kemudian mulai memikirkan bukan saja dirinya sendiri, tetapi memikirkan orang lain. Di tengah-tengah situasi yang sulit sekarang ini, justru semangat untuk kebersamaan, semangat untuk menopang, semangat untuk mendukung satu dengan yang lainnya itu begitu tinggi. Dan itu sangat terasa Bapak. Kenapa Tuhan izinkan semuanya terjadi? Justru supaya bukan saja kita yang memunculkan kualitas kehidupan kita, karakter kita yang unggul, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah yang terakhir bahwa saya kasih Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan ini? Supaya kita mengeluarkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa saya kasih Tuhan, seperti yang kita baca 2 hari yang lalu dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-4, bahwa orang-orang Kristen mula-mula mereka pun mengalami kesengsaraan dan mereka justru bermegah di dalam kesengsaraan itu. Nah, mereka bersuka cita, mereka bermegah. Rasa-rasanya pada waktu kita mengalami kesengsaraan, rasa-rasanya ini menjadi sesuatu yang gak enak dan gak menyenangkan. Betul Bapak Ibu. Tetapi pada waktu kita melihat di dalam kisah Alkitab, kita akan melihat bahwa orang-orang Kristen mula-mula mereka mengalami penderitaan. Dan kita sudah belajar juga di awal tahun bahwa salah satu berkat kita sebagai orang Kristen atau sebagai murid-murid Tuhan itu adalah penderitaan, kesengsaraan. Kenapa kok kita bermegah? Karena pada waktu kita mengalami kesengsaraan, pada waktu kita mengalami penderitaan Bapak Ibu, kita akan melihat bahwa tangan Tuhan itu akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita nggak akan terus kemudian ditinggalkan Tuhan, kita justru akan melihat bahwa dalam penderitaan kita, dalam kesengsaraan kita bisa bermegah, kita bisa mengucap syukur, karena itulah kesempatan untuk Tuhan menyatakan kemuliaan di dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu sudah mengikuti juga di media dan segala macam, justru ada begitu banyak kesaksian-kesaksian yang muncul melewati kesengsaraan, penderitaan yang sekarang sedang dihadapi di seluruh dunia Bapak Ibu. Di Indonesia ada kesaksian-kesaksian yang muncul, bahkan juga di negara-negara lain. Pada waktu situasi seperti ini justru ada begitu banyak orang yang kembali kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan luar biasa. Dan kita melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja saat ini. Sekalipun mungkin belum selesai, penderitaan atau wabah ini belum selesai, tapi kita percaya bahwa tangan Tuhan akan bekerja dan menopang, menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, biarlah ini boleh terus menjadi berkat di dalam kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan terus melihat di dalam kesengsaraan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, maka kita bisa mengeluarkan yang terbaik dari kehidupan kita. Kualitas kita akan teruji, karakter kita akan menjadi karakter yang unggul di hadapan Tuhan. Kita akan melihat bahwa ada orang-orang sekitar kita, keluarga, tetangga kanan kiri, saudara-saudara seiman yang lain yang siap untuk mendukung dan berlomba-lomba bekerja bersama-sama melewati semua ini. Dan kita akan melihat kita bisa bermegah dan mengucap syukur karena ada tangan Tuhan yang bekerja. Ini adalah kesempatan untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan ini. Nanti Bu Angel akan memimpin di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Kami berterima kasih buat apa yang sudah Tuhan lakukan dan Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami diingatkan kembali oleh firman-Mu pada sore hari ini agar kami tetap setia dan percaya kepada Engkau ya Tuhan. Sebagaimana Ayub telah mencontohkan itu terlebih dahulu ya Tuhan, dia pun tetap setia, tetap percaya kepada Allahnya Yesus Kristus. Dan juga begitupun kami ya Tuhan, biarlah kami dapat melakukan apa yang Ayub lakukan ya Tuhan. Tolong kami, mampukan kami ya Tuhan. Roh Kudus-Mu yang selalu menguatkan kami, yang memampukan kami untuk dapat melakukan semuanya ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau, Roh Kudus-Mu juga Tuhan, selalu ada memimpin setiap langkah kami, setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami percaya juga Tuhan, kalau Engkau sudah membuktikan kebaikan-kebaikan-Mu pada kami ya Tuhan, maka di hari-hari ke depan pun Engkau akan menyatakannya itu kembali ya Tuhan. Bahwa Engkau terus akan melakukan kebaikan demi kebaikan bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sama seperti sebelumnya, kita akan meluangkan waktu ini untuk kita berdoa bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu, kita akan mendoakan pada sore hari ini, terutama untuk saudara-saudara kita seiman yang saat ini sedang membutuhkan dukungan kita. Kita juga akan berdoa untuk tetangga kanan kiri kita, karena kita tahu bahwa penderitaan ini, kesengsaraan ini bukan saja kita yang merasakan, tetapi juga ada orang-orang yaitu yang ada di sekitar kita, mungkin itu adalah tetangga kanan kiri kita yang juga membutuhkan dukungan doa kita. Mari kita akan mendoakan secara khusus tentang hal ini. Bapak Ibu bersama-sama dengan keluarga bisa meluangkan waktu bergandengan tangan berdoa untuk hal ini. Kami akan mengiringi di dalam pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Kita terus menyatakan bahwa Tuhan Yesus terlebih besar atas semua persoalan dan pergumulan kita hadapi. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar
Bapa di surga, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang maha besar ya Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang sebanding dengan-Mu ya Tuhan. Allah yang kami sembah, yang kami puja di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti-Mu ya Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang mendengarkan setiap seru dan doa yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Bapa di surga, pada sore hari ini kami berdoa ya Tuhan secara khusus untuk saudara-saudara kami seiman ya Tuhan, yang saat ini mungkin mereka bergumul ya Bapak tentang kehidupannya oleh karena terdampak wabah virus corona ini ya Bapak. Mungkin ada di antara saudara kami ya Tuhan yang harus kehilangan pekerjaan ya Tuhan. Mungkin ada di antara saudara kami ya Bapak yang harus memulai dari awal ya Tuhan, bahkan mungkin harus bergumul dengan luar biasa ya Bapak. Tuhan, kiranya Engkau akan menolong, Engkau akan terus menyatakan kuat kuasa-Mu, berkat-berkat-Mu ya Tuhan, mujizat-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, memegang ya Tuhan saudara kami, keluarga-keluarga ya Tuhan, anak-anak-Mu yang saat ini bergumul untuk kebutuhan hidup sehari-hari, untuk kebutuhan mereka ya Bapak yang mereka butuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya memberkati. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan untuk tetangga kanan kiri kami, muka belakang. Ya Tuhan, juga boleh bekerja dalam kehidupan mereka, memberkati mereka ya Tuhan. Mungkin ada di antara saudara kami ya Bapak, tanpa kami sadari, tanpa kami ketahui ya Bapak, tetangga-tetangga kami yang saat ini juga bergumul ya Tuhan dan membutuhkan belas kasihan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau akan menyatakan kuat kuasa-Mu, Tuhan, memberkati mereka dalam nama Yesus. Bahkan ya Tuhan, tetangga kanan kiri muka belakang dari gereja-Mu, gereja SMA Ciprayata, mereka yang juga mungkin bergumul ya Tuhan. Orang tua anak PPA kami menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, memberkati ya Bapa, Tuhan memberkati, memelihara mereka, menyatakan perlindungan-Mu, kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah Engkau. Kami percaya saat ini ya Tuhan, Kau mendengar doa kami. Kau bekerja atas saudara-saudara kami seiman, Kau bekerja atas tetangga kanan kiri muka belakang ya Tuhan, baik tetangga kami secara pribadi maupun juga gereja-Mu ya Tuhan. Kau juga bekerja ya Tuhan atas orang tua anak-anak PPA ya Bapak, yang saat ini mungkin bergumul dengan situasi yang ada. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Bapak. Kami bersyukur kami boleh beribadah bersama-sama ya Tuhan pada sore hari ini, dan kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan terus bekerja dan memberkati kami, menutup pungkus kami dengan kuat kuasa dalam-Mu. Jauhkanlah kami dari mara bahaya dan kecelakaan ya Tuhan. Tuhan terus memimpin kami, menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Kemanapun kami pergi dan melangkah, biarlah di sana nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan biarlah berkat Tuhan boleh terus menyata dalam kehidupan kami. Tuhan curahkan dalam kehidupan kami, karena kami tahu bahwa hidup kami sesungguhnya hanya bergantung kepada berkat-berkat-Mu saja ya Bapak. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera daripada Tuhan kami Yesus Kristus, berkat persekutuan, kekuatan, penghiburan daripada kuasa Roh Kudus yang akan terus memimpin kami, berjalan bersama-sama dengan kami, menguatkan serta meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami sekalian ya Bapa. Mulai dari sore hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terpuji nama-Mu, kami bersyukur dan kami mengakhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak yang kasih Tuhan, sampai bertemu di dalam ibadah-ibadah Mesbah Keluarga berikutnya, dan mari kita terus menjaga kesehatan kita, terus menjaga kebersamaan kita, saling mendukung satu dengan yang lainnya, saling mendoakan satu dengan yang lainnya, dan mari kita terus bergumul dalam doa kita dan tetap percaya bahwa Tuhan bekerja di depan kita sekalian. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.